Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Dua motor warga di Metro tercemplung ke dalam septic tank yang ambrol. Salah satu SPBU di Bandar Lampung disidak petugas karena diduga mengurangi takaran BBM kepada konsumen. Kali ini kami ajak Anda menikmati pantai Gigi Hiu di Tanggamus yang dipenuhi batu karang yang menjulang tinggi. Seorang kontraktor proyek pembangunan tahap 3 Jembatan Desa Kalipasir, Kecamatan Waibugur, Lampung Timur, Jumat siang ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi oleh petugas Kejaksaan Negeri Lampung Timur. Tersangka bernama Sahrial, warga Menggala, Kabupaten Tulang Bawang. Proyek senilai 9 miliar rupiah yang bersumber dari Dinas Pekerjaan Umum Lampung Timur tersebut dikerjakan tersangka pada tahun 2022. Kerugian negara ditaksir hingga sekitar 2,3 miliar rupiah. Pada hari ini kami telah menetapkan tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait rubuhnya dinding jembatan Kalipasir atas kerjaan pembangunan jembatan Kalipasir tahap 3 yang dibangun tahun 2022 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Kabupaten Lampung Timur atas nama tersangka Sahril bin Darsi M. Nur. Dugaan korupsi muncul setelah proyek pembangunan jembatan tersebut mangkrak. Petugas juga menemukan mutu beton yang buruk sehingga mengakibatkan beberapa dinding jembatan roboh sebelum jembatan jadi. Nah, setelah kami melakukan pengecekan terhadap rubuhnya jembatan tersebut, terdapat kekurangan kualitas dan volume dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, yang mana sudah dilakukan penghitungan dari pihak teman-teman UPL sebagai ahli teknis dan sudah dilakukan penghitungan kerugian negara juga oleh teman-teman dari Kejaksaan Tinggi Lampung melalui auditor intern kami, dan sudah ditemukan kerugian negara sebanyak 2,3 miliar, kurang lebih 2,3 miliar. Dikenakan pasal berapa terdakwa ini, tersangka ini? Untuk pasal yang kami terapkan itu pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Pembangunan jembatan Kalipasir Waibugur, Lampung Timur telah memakan anggaran belasan miliar rupiah, namun hingga kini masih mangkrak dan belum bisa dinikmati masyarakat. Pembangunan jembatan tersebut untuk menghubungkan Kecamatan Waibugur, Kabupaten Lampung Timur dengan Kecamatan Rumbia, Lampung Tengah. Warga yang tinggal di daerah tersebut masih menggunakan jasa perahu untuk menyeberang. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Timur. Masalah bangunan sekolah rusak di Lampung juga masih banyak yang belum teratasi. Di antaranya terjadi di Sekolah Dasar Negeri Penengahan Lampung Selatan yang berstatus sebagai sekolah kelas jauh atau sekolah pembantu bagi warga terpencil. Kondisi buruknya bangunan sekolah tersebut menyita banyak perhatian warga. Sekolah ini sepi murid dan total murid dari kelas 1 hingga kelas 6 hanya 33 orang. Banyak bagian bangunan seperti atap, jendela hingga lantai yang rusak. Sekolah ini hanya memiliki 4 ruangan, yakni 3 ruangan untuk kelas 1 hingga kelas 6 dan 1 ruangan lagi untuk kantor guru. Untuk 1 ruangan dipakai 2 kelas yang dibatasi dengan sekat triplek. Teleponnya tuh bang, terus kalian kena nggak? Kena telepon itu bahaya sekali. Jadi 1 ruangan itu ada 2 kelas. Jadi proses pembelajarannya juga dalam
durasi dan kurun waktu yang sama, jadi jamnya bersamaan, tapi dengan kelas yang berbeda. Jelas itu proses pembelajarannya pasti kan beda-beda ya, namanya yang satu kelas 4 digabung dengan kelas 6. Saya juga melihat ada kemarin katanya asbes yang terbang, itu cukup membahayakan ya bagi anak-anak di sini juga. Nggak kebayang karena kondisi bangunannya juga cukup baik. Kan saya untuk para dinas yang terkait juga agar segera bisa mengecek, meninjau langsung ya keadaan di sini, karena setelah saya cek secara data juga hanya kenapa bantuan-bantuan itu hanya dibagikan kepada SDN induknya saja, sedangkan SDN ini juga adalah bagian dari sekolah SDN induk penegahan itu gitu. Jadi mohon segeranya ini agar lebih diperhatikan, karena anak-anak di sini juga butuh ya pendidikan yang tempat yang nyaman, bersih. Seharusnya kondisi sekolah seperti ini segera diperbaiki oleh pihak terkait agar para murid nyaman belajar. Arsadi Saputra melaporkan dari Lampung Selatan. Pemandangan tidak biasa terjadi di SMK Negeri 1 Candipuro, Lampung Selatan pada Jumat siang. Seorang petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan atau Damkarmat mengambil rapor milik siswi bernama Maiva. Pemilik rapor bukanlah anak dari petugas damkar tersebut, melainkan pelapor yang meminta bantuan untuk diambilkan rapornya oleh petugas damkar. Alasannya karena neneknya yang sudah tua tidak memungkinkan bisa datang ke sekolah untuk mengambil rapor. Tim Damkar Lampung Selatan yang sudah membantu saya mengambil rapor ini di SMK Negeri 1 Candipuro, dan alhamdulillah saya dapat peringkat kedua. Jadi terima kasih lagi kepada bapak-bapaknya yang sudah meluangkan waktu untuk membantu saya mengambil rapor. Kami terima laporan dari Mbak Maiva namanya, umur 17 tahun, alamat Sindang Sari, Kecamatan Candipuro, bahwa dia menginginkan kami atau meminta kami untuk mengambil raport di sekolahnya. Sempat memang kita tanya kemarin bagaimana dengan keluarganya. Kebetulan keluarganya sedang, orang tua yang perempuan sedang bekerja di luar negeri, dan orang tua yang laki kebetulan jauh dari rumahnya. Jadi berdasarkan laporan tersebut, kita meluncur ke lokasi untuk membantu adik Maiva mengambil raport di sekolahnya. Meski permintaan pelapor ditindaklanjuti petugas damkar, namun seharusnya masyarakat lebih paham dengan tugas utama petugas pemadam kebakaran. Yang harus diingat adalah tidak semua masalah ujung-ujungnya bisa diselesaikan petugas damkar. Jeffrey Arifin melaporkan dari Lampung Selatan.